Oke, halo guys, balik lagi di sini dengan aku Taufik Konsardi. Oke, kali ini aku mau sharing lagi berkisah seputaran tentang fraktur ya, tentang patah tulang. Jadi di video kali ini aku mau jawab pertanyaan teman-teman lewat video. Dan pertanyaan ini udah aku jawabin sih lewat komentar langsung. Tapi ini aku mau buat konten dari pertanyaan teman-teman ini. Oke, ini aku sharing-sharing aja ya, ini dari pengalaman aku. Ada beberapa pertanyaan yang bakal aku jawab di video ini. Oke, ini pertanyaan yang pertama ya guys. Oke, kita buka nih guys. Langsung aja ya, nggak usah basa-basi. Bang, saya pasang pen udah 3 minggu. Tapi setelah 1 minggu pas ke operasi, kenapa kaki saya yang dipasang pen ada bunyi krek-krek gitu ya bang? Nah, bunyi krek-krek tuh sebenarnya sih bukan dari pennya sih kalau saya dulu ya. Bunyi itu dari persendian lutut. Kalau saya waktu gerak, lutut saya tuh bunyi kayak krek, kayak perpindahan ataupun katanya dokter sih itu tuh karena persendian kita tuh udah ditumpukin lemak, jadinya ada perubahan sedikit, itu lemaknya tuh geser kayak krek, sendinya yang bunyi sih. Itu bukan karena tulangnya sih biasanya, tapi kemungkinan juga ada karena tulangnya. Kalau pengen tahu pasti itu di ronsen, jadi lihat kondisi tulangnya gimana gitu. Itu pertanyaan awal. Lebih baik buat tahu pastinya itu di ronsen, tapi biasanya tuh kan kita ngerasain tuh yang geraknya pas dipatah atau yang di persendian lutut kita. Kalau kayak aku kemarin tuh di lutut bunyi krek-krek, perubahan di lututnya aja, nggak begitu masalah sih kalau di lutut. Oke, ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang kedua nih, alhamdulillah kemarin diberi Allah kelancaran untuk lepas pen di bagian belakang lutut, tapi pas ke operasi belum boleh napak full sampai kontrol selanjutnya. Kalau abang dulu gimana? Sama kayak saya langsung atau langsung bisa jalan ya? Ini pertanyaan setelah lepas pen. Jadi setelah lepas pen aku langsung bisa jalan, langsung dibolehin jalan waktu itu sama dokternya. Tapi hari pertama itu aku masih takut ya, takut karena pen aku lepas gitu ya. Tapi pas hari kedua udah beraniin diri. Hari pertama itu aku pakai tongkat jalan, udah pakai tongkat tapi udah ditapakin kakinya. Hari kedua aku beraniin diri lepas tongkat, jadi cuma 1 hari sih aku pakai tongkat. Cuman hari kedua itu pas napak itu bukan tulangnya yang sakit sih, tapi pas luka bekas operasi pembuangan pennya itu, pelepasan pennya itu. Jadi langsung bisa jalan. Tapi balik lagi ke kondisi tulang masing-masing gitu. Kalau misal pennya banyak gitu kan, kemungkinan besar tulangnya harus penyembuhan dulu gitu ya. Harus bekas-bekas pennya tadi. Tambah lagi yang bukan pakai knal ya, yang pakai mol banyak ya. Pakai molnya banyak itu kan lubang-lubangnya banyak. Jadi sebisa mungkin ditutupin dulu supaya lebih kuat gitu. Itu pertanyaan kedua ya. Jadi kalau buat masa penyembuhan setelah lepas pen itu beda-beda. Lanjut pertanyaan ketiga. Bang, setelah sembuh apakah kaki yang patah pendek sebelah? Ini kebanyakan banget nih yang nanyain. Setelah sembuh kaki yang patah pendek sebelah atau enggak ya? Setelah sembuh kalau pendek sebelah tuh enggak, tapi ada sedikit perbedaan dari sebelumnya, karena ya namanya patah kan setidaknya ada perubahan, pergeseran dari tulang kita yang sebelumnya. Nggak mungkin balik utuh banget tuh enggak gitu kan, jadi sedikit banyak itu ada perubahan gitu. Tapi kalau nggak diperhatikan benar gitu nggak kelihatan gitu perubahannya itu. Jadi kalau misal orang nggak tahu saya pernah patah kaki, nggak tahu dia kalau saya pernah patah kaki, karena jalan saya aman-aman aja gitu. Tapi ada sedikit kaku yang saya rasain gitu. Kaku aja sih gitu. Kalau untuk perubahan nggak, bisa lihat di konten-konten saya sebelumnya yang saya traveling, saya lagi jalan, lihat kondisi jalan saya gimana gitu. Oke, itu pertanyaan ketiga. Nih, makasih mas, saya patah bagian paha kanan. Agak nggak sama panjangnya, sedikit, tapi saya rutinin latih agar kembali semula. Makasih banget mas, sarannya bermanfaat banget. Sama-sama nih. Nih, ini juga banyak yang nanya ini buat masalah nekuk setelah operasi patah tulang.
Nah, ini juga nih, Bang, kalau habis operasi patah tulang di atas persendian itu bisa nekuk sempurna berapa bulan, berapa lama ya? Kalau buat masalah nekuk itu beda-beda sih. Satu dari kondisi patah kita, kedua dari fisik kita, ketiga dari latihan kita. Ini kalau menurut aku, jadi sabar aja dulu, jangan sampai nanti aku belum bisa nekuk ini udah kecewa duluan, udah drop duluan. Enggak sih. Jadi kalian harus latih terus. Kalau bisa latihnya itu 1 sampai 2 jam itu 1 kali. Setiap 1 sampai 2 jam harus dilatih nekuk supaya nggak kaku. Karena kebanyakan habis bangun tidur itu kakinya kaku lagi, nggak bisa ditekuk lagi. Itu kebanyakan banget. Jadi sebisa mungkin dilatih terus. Jadi supaya sendinya itu normal lagi gitu kan, enak lagi gitu. Kalau enggak, biasanya kalau bangun tidur keras lagi dia, nggak bisa ditekuk lagi gitu. Itu buat nekuk. Jadi nggak bisa kita nentuin jangka waktunya. Yang jelas kalian usaha, sabar, latih terus. Kalau bisa 1 sampai 2 jam 1 kali latihan nekuk. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, Mas mau tanya, kalau lepas pen itu sakitnya sama nggak kayak pasang dulu? Ini kalau buat lepas pen itu sama nggak sakitnya kayak masang dulu? Kalau sakitnya itu beda tentunya. Lebih sakit ya masang. Karena waktu masang itu kita dimur dulu, lukanya banyak dulu, mau reposisi dulu gitu kan. Kalau sedangkan lepas pen tinggal ngelepas aja, tarik, lepas, pasang, tutup lagi gitu ya. Jadi sakitan yang masang daripada yang lepas. Bisa ditahan loh. Semangat, jangan takut. Nih, kalau abang kan pas lepas pen itu di bius total ya. Tapi kalau pas pemasangan pen sama bius total atau bukan? Nah, jadi yang pelepasan aja bius total gitu, apalagi pemasangan ya. Karena pemasangan itu diobrak-abrik banget. Bukain, pemasangannya reposisi lagi, dan bersih-bersihin bekas-bekas patahannya itu tadi. Itu tadi yang jelas pasti bius total. Kalau pemasangan ya. Yang pelepasan aja bius total, apalagi pemasangan gitu ya. Jadi kayak gitu, aku kemarin bius total semua. Jadi jangan takut, nggak kerasa kok sakitnya waktu pemasangan sama pelepasan, jangan takut. Nih, oh ya, itu berapa lama ngelatih jalannya setelah lepas pen maksudnya ini ya. Saya mau buka pen juga, ntar takutnya malah nggak bisa jalan. Semoga dibalas ya bang. Nah, ini buat Mbak Jihan Hayati. Kalau setelah lepas pen itu langsung bisa jalan, kayak aku bilang tadi ya, aku 1 hari itu langsung dibolehin jalan. Misal saya operasi hari ini, besoknya tuh udah disuruh jalan aku. Udah nggak boleh pakai tongkat, katanya lepas aja tongkat nggak apa-apa. Tapi akunya yang takut gitu kan. Aku masih pakai tongkat 1 waktu itu. Tapi pas aku cobain tapakin kuat-kuat, ternyata memang nggak sakit lagi tulangnya. Yang sakit itu pedih bekas lukanya. Jadi tapi beda-beda sih. Tinggal balik ke diri kita masing-masing, yakin enggaknya. Dan hati-hati. Oke, pertanyaan berikutnya, setelah lepas pen kakinya bisa nekuk nggak bang? Ini kebanyakan yang takut gitu. Nanti kalau operasi lagi kakinya nggak bisa nekuk lagi gitu ya. Nggak, jadi beda. Waktu pemasangan sama pelepasan tuh beda. Kalau udah bisa nekuk, waktu masih pakai pen itu udah bisa nekuk, setelah lepas pen masih bisa nekuk langsung gitu ya. Jadi dampaknya ke otot-otot kita, ke persendian kita itu nggak kayak waktu patah gitu. Jadi langsung bisa nekuk. Nih habis lepas pen pakai tongkat enggak bang? Itu tadi aku pakai tongkat 1 hari. Setelah hari keduanya enggak lagi. Tapi masih perih-perih gitu di lukanya. Kalau buat teman-teman ya itu balik ke diri teman-teman. Udah yakin enggak? Kalau belum yakin lebih baik pakai tongkat gitu. Itu pertanyaannya. Oke, yang selanjutnya, kakak harus dibuka pen kah? Soalnya aku masih pasang sampai jalan pancang, minta infonya. Pancang mungkin pincang maksudnya. Sebaiknya kalau pen itu dibuka, kalau bisa dibuka ya. Nah, kalau misal tulang kalian memang udah pasti kencang, kuat gitu, lebih baik dibuka untuk menghindari penolakan dari tubuh kita, antisipasi adanya infeksi di dalam. Karena yang namanya besi di dalam tubuh itu kemungkinan besar sedikit banyaknya ada korosi gitu yang bakal nyebabin infeksi gitu. Ada baiknya dilepas. Itu pertama. Kedua, kalau masih ada pen di tulang kita, elastisitas tulang kita itu berkurang. Jadi nanti kalau kebentur
yang ada entar retak lagi, patah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya udah dilepas, elastisitas tulang kita bakal sedikit banyak itu bakal kembali gitu. Itu sebaiknya dilepas kalau buat pen ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bang, kalau habis lepas pen, terus luka bekas jahitannya sudah sembuh, boleh untuk jalan nggak bang? Nah, itu tadi aku bilang juga, langsung boleh jalan. Oke, langsung boleh jalan ya. Tapi tergantung ke diri masing-masing. Bang, setelah operasi lepas pen, berapa lama bisa jalan seperti biasa? Udah aku jelasin tadi ya, Mbak Pia Zuhra. Itu aku jalan seperti biasa itu berkisar 2 minggu. Setelah 2 minggu, karena lukanya udah sembuh, itu nggak pedih-pedih lagi, udah bisa jalan kayak biasa sih, lebih enakan gitu. Tapi yang buat pedih itu lukanya gitu. Saya baru buka kemarin tanggal 22, tapi saya kalau jalan kayak masih ada pincang. Apa karena belum dibuka jahitannya apa gimana ya? Saya takut pincang. Kalau masalah pincang itu kondisi panjang pendeknya itu balik-balik ke kondisi kita patah dan waktu kita operasi ya. Jadi kalau misalnya awalnya waktu kita masih pakai pen itu nggak pincang, setelah lepas pen ya nggak pincang gitu. Jangan takut, kita tuh biasanya takut aja gitu, mau ngelangkahin, mijakin, takut, yang itu yang buat kita ragu-ragu dan jadi kelihatan pincang. Sebenarnya nggak pincang gitu. Jadi fokusin ke hati kita, tegapin, tapakin, udah jalan, itu jangan takut. Yang kalau yang sama nggak aku jawab ya. Lepas pen berapa lama om? Aku lepas pen 1,5 tahun ataupun 1 tahun 6 bulan ya. Lepas pennya kisar segitu. Itu ya. Beda-beda sih. Tinggal balik ke kondisi tulang kita. Kalau udah tubuh bagus ya lepas nggak apa-apa gitu. Kakak setelah lepas pen berapa minggu bisa jalan pakai tongkat? Soalnya aku udah 3 minggu lepas pen masih pakai tongkat. Itu tadi ya. Balik ke diri kita, keyakinan kita. Kalau misalnya tulang kita udah yakin kuat, pasti bisa dan nggak ada rasa perih lagi di luka bekas pelepasannya, ya udah jalan aja nggak apa-apa, nggak pakai tongkat gitu. Kak, habis lepas pen berapa bulan baru bisa jalan seperti biasa? Itu tadi ya, bisa 2 minggu karena lukanya udah sembuh ya. Bang, habis operasi ada bekas lukanya nggak? Maksudnya darahnya. Yang namanya disobek pasti ada darah dan luka ya, tapi nggak begitu banyak kayak pemasangan. Oke. Sebelum lepas pen apa dulu jalannya agak berat gitu kak di bagian kaki yang dioperasi? Iya bener. Jadi jalannya itu agak kaku sih. Berat tuh enggak, cuman kaku gitu karena elastisitas tulang kita itu berkurang karena ada pennya di dalam. Setelah itu karena ada lebih pen itu di luar tulang kita, jadi itu mengganggu pergerakan otot kita sama daging kita bergesekan, itu yang bikin sakit, kadang-kadang pedih gitu ya. Diulang-ulang aja ya videonya ntar. Ini sama nih kayak pertanyaan kakak ini, Siti Juariah. Kak, aku mau tanya, selama pen terpasang apakah ada rasa mengganjal sebelumnya? Makasih. Oke, iya bener banget, ada yang mengganjal pastinya. Di luar itu kan ada lebihnya. Itu pergesekan sama tulang, sama sendi kita, sama daging sama otot. Kalau punya aku ya, lebihnya itu mengganjal, jadi aktivitas kita nggak bisa bergerak full fleksibel kayak biasa gitu, nggak bisa. Jadi harus hati-hati karena pas gerak full kelewatan ya ada kena tulang yang lain gitu, sakit itu, kena otot, kena daging, itu perih gitu. Tapi setelah lepas pen enakan. Setelah lepas pen boleh jalan langsung tanpa keruk? Boleh banget kalau berani, nggak apa-apa. Kakiku kecil 1 bang dan jalan pakai tongkat. Kalau nggak pakai tongkat sakit, sarannya dong bang. Aku ingin seperti teman-teman yang bisa beraktivitas. Penuhi asupan gizi kita kalau kecil sebelah gitu ya. Latih perlahan gitu ya. Misalnya latih pakai, kalau aku tuh latihnya pakai resistance band, tarik gitu kan, leg extension pakai resistance band di kursi gitu. Nah itu sih kalau aku. Jadi harus tetap dilatih ataupun main sepeda statik gitu. Harus tetap dilatih supaya balik lagi otot kaki kita yang kecil. Bang, kalau abang sholat duduk di antara 2 sujud bisa nggak bang? Atau masih ada rasa nyeri bang? Kalau duduk di antara 2 sujud langsung bisa sih, udah bisa sekarang, udah nyaman gitu, enak. Kalau awal-awalnya dulu, tambah lagi waktu masih pakai pen. Kalau masih pakai pen itu nggak bisa. Itu aja sih pertanyaan yang aku bisa jawab sekarang, karena banyak yang sama ya pertanyaannya. Thank you buat teman-teman yang udah nanya-nanya, dan boleh sharing-sharing lagi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi dan aku ada sempat waktu lagi, aku sempatin juga lah. Pokoknya nanti bakal aku jawab lah buat teman-teman.
Eh, Jangan ragu buat nanyain. Buat teman-teman yang baru ngalamin musibah ini juga, boleh aja tanya-tanyain juga, sharing-sharing juga. Terkadang yang kita rasain sama yang dibilang orang tuh beda gitu ya. Gak bisa kita samain. Oh, si A sembuh berapa bulan, si B sembuh berapa bulan, gak bisa kita samain. Oke, thank you buat teman-teman. Ikutin terus video aku, bantu support, ramein, share, dan subscribe tentunya biar rame gitu ya. Oke, thank you. Semoga sehat selalu buat teman-teman yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Semoga lekas kuat kembali dan bisa aktivitas kayak biasa. Oke, thank you buat teman-teman.